Selamat siang Ibu Risma dan Chef Devina. Semoga kabarnya baik-baik ya. Nah jadi sebelum memulai sesi ini memang ini agak spesial ya sesinya karena di sini sudah sengaja dijejerkan beberapa snack-snack yang memang aku pengen kita ngobrol-ngobrol sambil icip-icip aja nih sebenarnya. Nah mungkin boleh nih langsung aja kali ya sembari cicip nanti sembari ngobrol-ngobrol. Oke. Gitu. Mungkin Chef Devina sama Ibu mau cobain dari yang mana dulu? Silakan. Nah, tadi saya udah coba ini nih Bu. Jadi Udah ini, ini ya? ini tuh menarik banget. Dia konsepnya tuh keripik singkong. Nah, cuman kalau Ibu Risma suka keripik singkong? Aku suka semua. Suka semua. Itu tuh ada yang potongannya bulat, ada yang potongannya panjang-panjang. Iya, oke. Nah, ini yang panjang-panjang nih Bu. Yang panjang-panjang kayak yang gini ini. ya. Iya, nanti kita cobain. Lalu ini opak Ada original sama ini versi singkongnya dia yang pakai sambal seperti singkong balado gitu. Ini juga ada keripik juga sama. Terus ini ada mochi ya. Sama ini tadi saya udah coba juga. Enak banget Enak gendar ini. ya. Enak ini, ya. Buat sama pecel ya Bu ya. Aku kalau makan bisa segini nih habis. Aduh. Jadiin taburan pecel gitu ya. Iya. Kita langsung cobain ya. Ibu mau mulai dari mana? Sini dulu. Nah, Bu, yang tipe panjang. Jangan iri ya. Tadi kan teman-teman udah makan kan ya, ini kita snack nih sekarang. Di sini sebenarnya udah hadir juga nih UKM-UKM yang memang yang punya produknya nih. Mungkin kalau yang seruas snack ini ada Bu Susilawati, di mana ya ibunya ya? Hadir gak ya? Ada di sebelah. Ini nih ibunya nih. Nah, Dicicip ya Bu. ini kita pengen icip sembari nanti boleh ya chef diminta honest reviewnya nih. Mana tahu nanti ada feedback bisa dikembangin lagi, bisa dimaksimalin lagi. Ini sama. Yang ini satu brand. Cuma memang kalau misalkan dilihat ini kan kemasan yang lama ya di sini. Sama ini ada kemasan baru. Nah ini nanti aku pengen ngobrol-ngobrol juga sama Ibu Risma buat ceritain terkait program Tata Rupa Nusantara bersama Kemensos ya Bu ya. Ini mochi ya? Betul. Silakan Ibu. Ini ya, sama. Jadi kalau yang di sini sekarang ada 3 brand. Yang mochi ini dari Dapur Lucy. Dapur Lucy dari Ibu Sri Legiem. Mana nih? Wah ini ibunya nih. Ini lagi dicicipin, ntar siap-siap ya Bu dapat kritikan pedas nih. Jangan. Ada beberapa rasa ya, itu kayaknya yang rasa stroberi, ada yang rasa coklat. Oh itu isiannya stroberi. Sama yang terakhir ini gendar, namanya gendar sohi. Kalau ini aku suka beli. Wah, Udah jadi langganan. Udah apa? Udah hafal. Ini ada Bu Lisnawati, di mana nih Bu Lisnawati? Nah ini. Oke, kalau mau minum boleh kalau misalkan ini. Minum kalau misalkan haus. Udah. Mbak ini mana? Ada ini. Enggak ada. Ada deh. Itu udah diisi yang itu. Udah. Terima kasih. Nah ini memang kalau misalkan dilihat teman-teman nanti setelah selesai sesi bisa lihat-lihat juga yang di sebelah sana. Jadi memang beberapa produk ini ada yang sudah desain kemasan baru, ada juga yang masih desain kemasan lama nih sebenarnya. Nah nanti kita akan ngobrol-ngobrol lebih banyak tentang ini. Nah mungkin boleh nih kita boleh duduk, nanti aku pengen sembari tanya-tanya nih. Nah jadi mungkin aku mulai dulu ke Ibu Risma nih. Nah Bu kalau misalkan dilihat dari kemasan ini kan tadi ada logonya ini ya Tata Rupa Nusantara bersama Kemensos. Nah boleh dong Bu diceritain sebenarnya program apa sih itu dan mungkin apa ya kaitannya dengan pahlawan ekonomi Nusantara. Terima kasih Mbak Aju. Teman-teman semua, ini semua seusia anak-anakku. Jadi saya membuat program pahlawan ekonomi itu 2010 di Surabaya. Saat itu pesertanya ada 89 kelompok. Saat ini lebih dari 80.000 kelompok dan saat itu memang yang pertama saat 2010 saya stage bahwa
go digital, kemudian go finansial dan go global. Kita tidak bisa saat saya mendidik para UKM, mereka benar-benar dari orang yang sangat miskin, saya ambil datanya dari orang miskin, saya lihat ada suaminya tukang beca, ada suaminya buruh, nah kemudian istri-istrinya kita ajari membuat produk sesuai dengan passion mereka masing-masing. Ada yang makanan, ada yang fashion, macam-macam. Nah kemudian gimana cara ngangkat mereka kalau mereka hanya memproduk sama seperti misalkan semanggi. Dia saat itu jual satu hari itu hanya sekitar 100.000 itu sudah bagus sekali omsetnya. Nah saya ngomong gimana caranya mereka bisa naik kelas. Kalau kemudian hanya begitu terus gitu. Taruhlah naik harga rasanya saya perbaiki. Tapi bagaimana dengan marketingnya? Akhirnya kemudian saya sampaikan kita harus gandeng desainer muda. Akhirnya dibantu Pak Jansen ini bentuklah tata rupa saat itu di Surabaya. Tata rupa di Surabaya. Nah, anak-anak muda ini mendesain produk-produk dari ibu-ibu ini seperti ini. Untuk branding dan packagingnya. Itu dibantu oleh desainer-desainer muda tata rupa. Nah kemudian singkat cerita saya jadi menteri, saya juga melihat bahwa sebetulnya banyak potensi di Indonesia ini, namun para UMKM di beberapa pelosok bahkan di daerah terpencil, sampai kemarin saya bantu masarkan, saya bawa produknya itu dari perbatasan Malaysia sana. Jadi kalau ke sana kita harus naik pesawat setelah dari Tarakan, kita harus naik pesawat kecil dulu ke sana. Jadi nggak bisa, jalan satu-satunya kita harus naik pesawat kecil. Nah itu saya bawa contohnya. Nah tata rupa ini membantu itu ada hasilnya sekarang ini. Jadi para UMKM kami dari Surabaya dulu, dia awalnya ada yang satu buat cake gitu, satu kaleng ini, itu harganya 25.000. Nah begitu dipakai branding sama packagingnya didesain oleh anak-anak muda yang tergabung di tata rupa. Nah itu sekarang bisa naik hanya 6 biji harganya 60.000. Nah dari situlah kemudian naik. Nah saya bawalah itu tata rupa saat saya jadi menteri untuk membantu UMKM yang ada di seluruh Indonesia. Nah sekarang tergabunglah tata rupa Nusantara. Gitu Mbak Aji. Oke, terima kasih Bu Risma. Ini sebenarnya slide-nya aku ada beberapa gambaran yang pengen dikasih lihat sembari diceritain. Nah ini yang tadi Ibu Risma ceritain ya. Jadi memang Tata Rupa Nusantara itu mengkolaborasikan ya desainer dengan UMKM. Karena produknya memang sudah bagus tapi kemasannya bisa dikembangin lagi. Gitu. Nah ini tadi yang sempat dicobain nih. Ini yang gendar yang demen banget dimakan bareng sama pecel ya. Sebelumnya kemasannya yang sebelah kiri nih. Nah harganya 22.500, setelah diredesain berani untuk dijual lebih mahal 30.000, harganya naik sekitar 30% ya. Nah boleh nih chef tadi kan udah sempat nyobain, nah mungkin boleh nih kayak honest reviewnya gimana nih sama rasanya, apa sih yang kurang, sama mungkin boleh kayak kemasannya kalau di komen-komen dikit desainnya boleh nih. Oke, kalau dari rasanya sih udah top markotop ya, apalagi ini kan memang di bawah naungan Tata Rupa, jadi pastinya sudah terkurasi ya Bu ya. Cuman kita tuh kalau misalnya, sebenarnya kalau kayak gendar, keripik singkong itu kita bisa bilang sebenarnya jajanan yang basic ya, yang maksudnya merakyat lah gitu. Nah tapi keseriusan dari si produsen itu tersendiri biasa kita bisa rasain dari produk gitu. Contoh, kalau gendar dibungkusnya dia rapi, terus juga menggunakan minyak gorengnya yang proper gitu ya. Dia tuh rasanya nggak ada bau apek ya, nggak ada apa, terus dimakannya tuh enjoyable banget gitu. Terus iya crispy-nya juga. Nah untuk bikin gendar ini nggak crispy sebenarnya harus crispy renyah seperti ini itu kan banyak know-how-nya juga gitu. Jadi kalau yang hanya sekedar beli gendar di pasar terus goreng, mungkin ada naik turunnya kualitasnya. Nah tapi ini kelihatan nih yang produsennya itu benar-benar dia udah paham betul know-how
bikin gendar. Jadi renyahnya tuh nggak keras. Ya, kadang mungkin cuaca lagi mendung dikit harus dijemur atau apa ya Bu ya. Itu pengaruh ya Bu ya gitu. Keren, enak. Wah, ini Ibu Susilawati, wah ini harganya sebelumnya 30.000 udah dipromosiin sama Ibu Risma, dikasih dipuji sama Chef Devina juga, harga bisa naik langsung 2 kali lipat nih ya sekaligus. Mungkin Bu Susilawati boleh ini nggak ya, aku pengen tanya-tanya juga nih sedikit. Fun fact-nya adalah Bu Susilawati ini sebenarnya sebelumnya kerjanya itu sebagai buruh cuci setrika. Tapi setelah akhirnya tergabung ke dalam Pena, diberikan bantuan, lalu bantuannya dijadiin usaha nih untuk bikin gendar lalu dijual gitu. Nah mungkin Bu Susilawati mungkin boleh dong diceritain dikit kayak gimana sih kesannya setelah ikutan program ini. Ya, assalamualaikum. Iya, selamat siang Ibu. Saya Lisnawati dari Depok. Lisnawati ya Bu, maaf bukan Susilawati. Oh iya maaf. Gimana Bu, mungkin boleh diceritain gak nih kayak kesan pesannya ikutan tata rupa ini setelah desainnya jadi lebih bagus, kayak penjualannya tuh kalau misalkan kalau nggak salah kayak meningkat beberapa kali lipat ya? Iya, alhamdulillah Mbak. Sebelumnya saya kan belum ada brand, label gitu, masih polos gitu. Jadi setelah ada label semakin percaya diri, semakin pede gitu untuk menawarkan ke pelanggan-pelanggan atau ke konsumen. Terus saya juga kan titip-titip di toko-toko ya. Jadi itu lebih pede lagi karena saya bilangnya dari UMKM Sukmajaya gitu. Jadi lebih pede aja gitu Mbak. Oke, keren banget, keren banget. Oke, terima kasih Bu Lisnawati. Boleh silakan duduk kembali. Nah, terus ini aku pengen lanjut juga. Ada produk yang kedua. Oh, yang ini dapur Rusia. Tadi yang dicicipin yang mochi ya. Nah, gimana tuh Chef Devina untuk yang mochinya sendiri rasanya? Mochinya lembut, wangi. Jadi kalau misalnya mochi, ini selera saya pribadi tuh mochi tuh harus wangi Bu. Karena kalau misalnya enggak, aroma dari tepung yang bau mentah itu tuh biasa masih ada gitu. Nah ini balance ya, jadi si manisnya berasa. Terus tipe mochinya dia kayaknya kalau buat cemilan ngumpul ibu-ibu cocok. Dia nggak nempel di gigi soalnya. Kadang ada mochi yang terlalu lengket nempel di gigi kan bikin kita ngunyahnya nggak nyaman gitu kan. Iya ini dia cocok loh kalau misalnya ada arisan disajiin gitu. Terus juga warnanya menarik ya, jadi mungkin biasa kalau kita biasanya tuh mochi pakai isiannya kacang ya paling basic, ini memang isiannya udah macam-macam jadi kayak daifuku gitu. Kayak makanan-makanan dari luar ya. Kalau wangi biar wangi dikasih apa? Biasa memang ada essence makanan Bu, bisa pakai vanili, kalau nggak tutti frutti gitu. Dia memang harus dikasih padannya sama yang aromanya juga kuat ya, seperti pandan dan lain-lain. Jadi aroma bau mentah tepungnya tuh udah nggak kentara lagi. Oke, siap-siap. Nah ini Bu Sri Legiem boleh nih nanti tips-tipsnya mungkin biar lebih wangi boleh tuh diterapkan ya. Biar nanti penjualannya bisa lebih meningkat lagi ya Bu ya. Siap. Nah mungkin ini aku lanjut ke yang sebelumnya tadi ya. Nah ini yang serua snack ya. Nah ini serua snack juga yang ada beberapa macam, ada yang opak, ada yang singkong ya. Nah itu gimana tuh Chef buat Anda reviewnya? Ini juga sama. Keripiknya pastinya nggak bau apek, itu kan paling penting ya. Jadi kerasa memang minyaknya juga pakai minyak yang masih bagus. Soalnya kadang kalau misalnya penggorengan nggak benar dan lain-lain, ada keripik tuh yang bener-bener minyaknya tuh nyerep banget. Walaupun udah pakai spinner peniris minyak ya, dia tetap nempel. Nah itu kan pengaturan suhu dan lain-lain penting. Ini pastinya renyah. Nah saya tuh suka banget nih Ibu tipe keripik singkong yang dipotong panjang-panjang gitu. Jadi kayak keripik singkong kampung gitu kan. Ya itu banyak, tapi jarang saya nemuin yang bener-bener tuh renyah. Karena kan biasa karena potongannya lebih tebal, terus dia panjang-panjang jadinya tuh lebih Keras. alot ya kayak Keras, gitu. Nah ini renyah dan ngunyahnya tuh nggak usah effort yang terlalu gimana gitu. Rasanya juga pas, jadi nggak bikin haus ya. Kadang kalau yang terlalu asin kan haus. Ya. Wah ini Ibu Susilawati, nah yang ini ya, mana ya ibunya ya?
Nah ini gimana nih Bu, tadi dapat feedback nih sama dipuji juga kalau misalkan memang rasanya empuk, pas juga gurihnya. Ya, alhamdulillah senang banget ya. Mudah-mudahan kedepannya lebih banyak yang suka lagi. Oke, amin, 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 Ini amin. bedanya apa yang ini sama yang ini nih? Kalau yang ini yang kemasan lamanya Ibu. Yang kemasan lama, kemasannya aja. Jadi ini kan yang sebelumnya kemasannya yang plastik aja nggak ada brandnya, tapi setelah itu ngobrol-ngobrol sama desainernya, terus wah ini dikasih nama aja nih jadi Serua Snack gitu. Nah ini kebetulan desainernya juga hadir nih, desainer Serua Snack ada dari Artempo, Mas Daneto sama Mas Saum ya. Tadi ada sih. Oh di belakang ya, Oh, nah iya. mungkin boleh nggak mic-nya dikasih ke teman-teman dari studio desain. Pengen ngobrol-ngobrol juga karena dari Artempo Studio ini sebenarnya brand-brand yang sudah pernah dikerjakan brand-brand yang cukup besar. Ada yang Uniqlo, ada yang bank juga, ada yang Telkom. Tapi kayak mau untuk ikutan tata rupa, bantuin desain-desain UKM ini yang sebelumnya belum ada nama, packagingnya juga polosan aja tapi jadi dibikinin nama, dibikinin logo, dibikinin desain kemasan. Nah itu boleh dong ceritain kayak kenapa sih pengen ikutan dan apa sih challenge-nya gitu. Ya, halo, thank you. Halo, saya Daneto dari Artempo. Halo Bu Risma, halo Mbak. Halo. Dan Kak Acu, untuk ini alasannya sebenarnya kita nggak ada sih, kita seru aja kayaknya ngelihat ibu-ibu berjuang gitu. Kayak namanya ya seru A ya. Namanya iya seru-seruan aja gitu. Kalau tantangannya sendiri sebenarnya sama sih kayak klien-klien yang lainnya untuk apa kita dari mood boarding sampai proses eksekusi. Jadi sama sih tantangannya mau kliennya ibu-ibu atau klien yang lainnya gitu. Jadi meskipun UKM masih yang kecil ataupun brand besar, ya semuanya dikerjakan sepenuh hati ya, desainnya, pikirannya pun juga semuanya all out gitu ya Mas ya? Iya, treatmentnya sama kok. Oke, gitu. oke. Thank you Mas, keren Iya, banget. sama-sama. Nih, kita pengen harapannya lebih banyak lagi teman-teman desainer yang bisa berkolaborasi bareng sama UKM biar lebih banyak lagi nih yang bisa desainnya lebih bagus lagi. Oke, nah ini mungkin aku pengen lanjut untuk pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Nah tadi kan udah sempat ngebahas tentang bagaimana lewat program Tata Rupa ini, dan Pena juga bisa naikin level ya dari UKM-UKM di Indonesia. Nah kalau menurut Ibu Risma sendiri, level UKM di Indonesia yang sekarang itu tuh memang sudah seperti apa sih? Itu. Ya, saya memang sebelumnya bukan nangani UMKM, kecuali saat saya di Surabaya. Tapi sekarang saya bukan, tapi bahwa saya tadi saya sampaikan saya mulai 2010, saat ini para UMKM saya yang tergabung di Pahlawan Ekonomi, mereka sudah bisa pameran di London, bisa pameran di Belanda, bisa pameran di China, bahkan kita punya counter Dolly Corner di Singapura gitu. Jadi artinya sebetulnya bisa gitu, bisa. Tapi memang kita harus masuk di tataran semua segmen itu bisa menerima. Karena kalau juga mohon maaf kalau packagingnya begini begitu ya kan, kita susah mau bawa ke misalkan yang middle up gitu. Pasti mikir ini sehat apa enggak gitu kan. Tapi begitu kita ngomong begini packagingnya, pasti orang udah oh ya ada beda gitu persepsinya terhadap makanan ini. Jadi karena itu kenapa kemudian tadi yang saya sampaikan bahkan mereka pelanggannya banyak meskipun banyak diaspora Surabaya gitu. Jadi contohnya misalkan makanan semanggi itu kayak pecel, tapi daunnya semanggi ya di Surabaya. Itu sekarang bisa dibawa keluar gitu. Jadi bisa dibawa keluar. Dia dulu yang tadi saya katakan omsetnya 100.000 per hari aja udah susah. Sekarang dia mobilnya Mercedes. Wah, ini yang di belakang nih kebetulan. Ya, dia omsetnya sehari bisa sampai 25 juta. Waduh, keren. Ya sekarang dengan desain seperti ini yang juga dibantu oleh anak-anak tata rupa begitu. Seperti itu. Ya.
Terima kasih Bu, ini seru banget ya karena siapa yang sangka kalau misalkan awalnya jualannya pecel ini dijual ke tetangga-tetangga gitu ya. Tapi ternyata sekarang bisa mendunia dan bahkan juga pendapatannya pun juga sangat cukup besar dan itu juga pengennya bisa jadi inspirasi juga ya buat teman-teman yang lain gitu. Dan ini juga aku melihat berarti sebenarnya potensi UKM di Indonesia sangat besar. Nah kalau misalkan nih dari Chef Devina sendiri melihat gimana sih kalau misalkan potensi UKM di Indonesia? Mungkin terutama spesifiknya itu buat yang di industri F&B ya gitu. Gimana tuh Chef? Oke, nah sama ya, jadi UKM ini kan sebenarnya salah satu yang paling kontribusinya paling besar ya Bu ya di Indonesia gitu. Karena memang untuk memulainya tidak sesusah itu gitu. Jadi kayak kita siapapun, baik ibu rumah tangga, baik misalnya pegawai tetap pun bisa kita untuk membuat UMKM itu. Nah kalau yang saya lihat sih memang makin sekarang itu makin beragam ya, beragam. Terus juga udah pada melek desain, udah pada melek kualitas gitu. Jadi yang mungkin stereotype yang dulu-dulu tuh sekarang udah bebas lah Kak. Karena kalau misalnya produk tidak berkualitas, desain nggak menarik juga dia nggak bisa bersaing gitu. Karena kan memang UMKM ini banyak banget gitu, 64 juta atau berapa gitu kurang lebih. Nah terus kalau dari segi F&B ini saya lihat sekarang lebih apa ya, karena mungkin di era digital jadi sangat mungkin kalau kita bikin UMKM misalnya di satu kota, tapi kita bisa jual juga di kota-kota yang lain gitu. Kayak kalau saya lihat sendiri misalnya di Jawa Barat ya, kita kan terkenal tuh yang namanya ada bakso aci, ada cuanki. Nah dibikin packaging itu bisa kirimnya sampai kemana-mana gitu. Karena melalui sosial media, melalui platform-platform yang memudahkan kita untuk jualan ya seperti e-commerce dan lain-lain. Nah jadi di situ sih peluangnya yang benar-benar secara eksponensial gitu. Nggak hanya jualan door to door misalnya ke tetangga-tetangga dan lain-lain. Kalau kita bisa memanfaatkan teknologi yang tersedia, yang penting adalah kita jual produk kalau di makanan nih kalau buat saya yang penting enak dulu gitu. Enak kalau udah berkualitas udah. Mbak Devina di sini ada Mama Mbak Acu, ada Mama dari Sika NTT. Itu mama-mama ini tergabung di kelompok disabilitas. Nah, dia jauh sekali di sana. Nah, saya ketemunya saat itu di Ende. Nah, kemudian cerita kalau sudah menanam apa namanya kelor, tapi untuk apa? Pikirnya kita training, kemudian ketemu lagi saya pikir training selesai gitu kan. Ternyata Mama kami kesulitan untuk masarkan. Akhirnya saya ngevlog untuk masarkan punyanya mama-mama itu dan sekarang laku laris. Jadi tadi yang Mbak Devina sampaikan bahwa hambatan untuk pemasaran karena sekarang sudah ada teknologi itu bisa sekarang ditangani beliau. Bahkan Bu, Mama sekarang ini pelanggannya ada orang bule-bule juga katanya gitu. Jadi seperti itu Mbak Acu. Yang itu menarik, tadi kebetulan saya ngobrol juga. Oh iya. Iya. Oh iya. Nah produknya ada di situ. Iya. Mungkin mau dikasih lihat juga nggak ke teman-teman. Jadi kalau daun kelor ini sebenarnya kan bukan sesuatu yang baru ya di Indonesia. Iya. Mungkin buat yang ibu-ibu terutama tahu tuh khasiatnya tuh apa. Karena saya kalau habis melahirkan pun sama mama saya tuh dimasakin daun kelor Bu. Iya, itu kan katanya bagus ya untuk apa ibu menyusui, untuk pemulihan pasca melahirkan dan lain-lain. Jadi dari segi kualitas sebenarnya udah nggak perlu jualan lagi nih. Cuman kalau orang-orang mungkin belum familiar, ya harus bertumbuhnya bersama gitu. Orang-orang makin tahu khasiatnya. Kayak misalnya minyak kelapa. Minyak kelapa kan sekarang orang-orang udah mulai melek ya. Manfaat dari minyak kelapa baik secara topikal untuk dioles ataupun dikonsumsi gitu. Nah kalau misalnya adanya peningkatan pengetahuan masyarakat tentang itu pasti industri yang berkaitan juga meningkat ya Bu ya daun kelor. Bisa dijadiin apa aja. Ini tapi saya tantang lagi mama-mama ini. Karena saya sangat suka apa sayur kelor. Iya. Saya sampaikan bisa nggak sayur kelor itu diproduk kemudian di packing sehingga nanti mungkin kalau pengen nanam mungkin kalau di Jakarta kayak gini sulit kan daun kelor gitu. Nah itu bisa dibawa dan sekarang PR-nya masih itu ya Mama. Belum selesai ini produknya Mama. Boleh jadi dibawa aja ke depan kali ya. Nanti kita bisa kolaborasi Bu, bikin kayak kalau di Jepang tuh kan miso soup tuh tinggal dituang ke mangkok tambah air panas jadi sup ya. Ini sup kelor gitu. Ini produknya Mama. Teh kelor. Teh kelor. Jadi ini
teh kelor seperti itu. Tapi saya kasih PR itu, Oh, oke. saya minta tolong saya pingin itu. Jadi kalau pengen daun sayur kelor gitu, tinggal itu tadi. Kayak miso soup ya yang Jepang ya. Iya betul. Oke, ya ini sekarang pun juga sebenarnya produknya udah lumayan beragam ya. Ada yang buat teh celup, tapi ada juga yang buat seduhan, dicampur dengan ada jeruk biar rasanya pun juga bisa lebih manis gitu ya. Tapi dikasih tantangan lagi biar bisa dikembangin lagi nih potensinya. Nah, tadi sebenarnya aku pengen tanya terkait dengan hambatan-hambatannya yang memang dirasakan nih sama UKM. Tapi sebagian udah dijawab nih sama Ibu, sama Chef Devina juga terkait dengan potensinya. Nah, aku pengen tanya lagi nih ke Chef Devina nih. Tadi kan sebenarnya kayak kalau misalkan nyinggung kolaborasi sebenarnya menarik banget untuk bisa mengkolaborasikan UKM dengan berbagai industri gitu ya. Biar bisa meningkatkan potensinya. Nah kalau misalkan menurut Chef Devina apa sih hal-hal lainnya lagi nih yang memang bisa dilakuin UKM untuk bisa upscaling lagi nih. Untuk dari segi produknya atau mungkin bisnisnya juga gitu. Oke, nah kalau buat saya sih balik lagi karena sekarang kan memang persaingannya ketat ya. Jadi branding itu memang penting. Tapi brandingnya, kalau kita bicara brandingnya misalnya korporasi yang udah besar sama brandingnya UKM tuh beda sebenarnya gitu. Karena kalau misalnya korporasi yang udah besar ya branding mereka caranya mereka sendiri gitu. Nah cuman kalau untuk UKM ini memang cara nge-brandingnya itu yang menarik. Karena setiap entity bisnis dia punya keunikan masing-masing gitu, itu sih challengingnya. Jadi kayak kita jualan kalau di bazar oke lah orang beli, orang suka sebenarnya sama produknya. Nah tapi untuk membuat dia beli lagi gitu, nah itu yang paling challenging tuh itu gitu. Jadi walaupun kita udah mempromosikan orang udah coba dan kebanyakan orang udah suka gitu. Nah tapi untuk mengingatkan kembali dia untuk beli lagi, nah itu banyak cara yang bisa ditempuh juga gitu. Nah jadi kalau namanya UMKM kan pastinya balik lagi tergantung modal kalau kita mau upscaling ya, bisa banyak cara, salah satunya misalnya ya ikut-ikut pelatihan atau enggak investasi-investasi yang diadakan gitu. Tapi memang core bisnisnya cash flow-nya dan lain-lain harus diperhatikan gitu. Itu pentingnya branding sih. Bisa jadi nggak melulu harus desain gitu, bisa jadi memang produknya itu sendiri dan lain-lain. Jadi lebih ke untuk orang bisa repeat gitu. Ya, berarti memang supaya bisa dibedain ya dengan brand lain, satu iya dari segi brandingnya tapi juga dari rasanya ya biar punya keunikan tersendiri ya. Ya penamaan, kadang penamaan produk gitu Bu. Jadi saya dari kacamata konsumen kalau bisa sih kita tanpa kita harus nanya ini apa, kita udah tahu mereka jualan apa. Karena seringkali kayak oh boothnya bagus, desainnya bagus tapi jualan apa ya, kita datengin dulu nanya jualan apa gitu. Nah jadi lebih kayak hal-hal kecil tapi matters gitu. Ya. Jadi kayak brandingannya tuh berbicara ke konsumen. Oke. Nah kalau Chef sendiri tadi ngebahas tentang kolaborasi, pernah gak sih Chef kolaborasi yang bareng sama UKM? Dan biasanya kalau ngelakuin kolaborasi bareng sama UKM, apa sih yang jadi bahan pertimbangan nih? Oke, kalau kolaborasi sendiri ada beberapa kali, cuman memang masih bukan langsung saya kolaborasi sama UKM. Biasanya kita ketemu seperti di event kayak gini gitu, atau enggak misalnya pelatihan entrepreneurship lain-lain gitu. Tapi saya dengan UKM ini pasti sohib banget Bu, karena channel saya bertumbuh pun berkat teman-teman dari UMKM, salah satu kontribusi paling banyaknya juga gitu kan, dimana pada saat pandemi juga teman-teman banyak sekali dari background apapun mulai bisnis kuliner kecil-kecilan. Nah di situ juga kita dapat insight juga dua arah jadinya. Saya share resep terus dikasih feedback juga kayak gitu. Keren. Jadi kayak kolaborasinya ini resep-resepnya bisa diaplikasiin gitu ya sama para UMKM ini. Seru. Nah Bu Risma, kalau menurut Bu Risma sendiri kan memang banyak ya program-program UMKM. Nah apa sih harapan Ibu Risma sendiri untuk program-program UMKM ini? Dan terutama mungkin buat Tata Rupa Nusantara nih. Ya. Jadi seringkali kita mohon maaf kalau nangani mungkin akan beda, nangani misalkan dari anak-anak muda yang dia mau menjadi startup gitu dengan para UMKM yang kebetulan yang saya tangani memang golongan masyarakat yang tidak mampu gitu. Mereka tadi disampaikan oleh Bu Lisna ya, tadi Bu Lisnawati.
percaya diri aja mereka susah untuk menjadi percaya diri bahwa dia akan bisa berkembang dan bisa maju. Saat saya ngomong ini bisa harganya bisa naikkan. Saya pernah ada salah satu namanya Cafe Jelly saat itu. Saat saya latih saya ngomong ini harganya berapa kamu jual? 8.000. Tolong jual 15.000. Ngomong enggak berani Bu. Ya udah kalau kamu enggak mau jual 15.000, kamu enggak usah ikut aku. Udah selesai saya bilang gitu. Apa yang terjadi? Justru dijual 15.000 dia sangat laku gitu. Jadi artinya memang kekuatan brand sekarang suka saya bawa enak sekali itu ke suka saya bagi gitu Jadi artinya apa? Bahwa sebenarnya kita nggak perlu takut. Kalau brand kita kuat, kita nggak perlu takut soal harga gitu. Nah, tapi ada masalah lagi, terutama saya nangani ibu-ibu. Begitu saya juga sempat kaget, saya nangani untuk Tata Rupa Nusantara itu, Pena Nusantara itu Desember 2022. Tiba-tiba saya evaluasi di bulan Maret, itu udah padahal saya keluar dari bansos, ada ribuan. Saya sempat takut, waduh ini nanti kalau nggak diajari bagaimana ngelola keuangan, memanage keuangan, ini nanti jadi sia-sia gitu. Dia keuntungan berapa, terus ada yang saya tanya, berapa pendapatanmu? Sehari saya kurang lebih dapat 1 juta. Wah, saya bilang ini sekitar 25 juta sampai 30 juta gitu. Terus saya tanya lagi, terus habis itu belanja berapa? Terus keuntungan enggak tahu, enggak bisa ngitung, mati. Saya bilang gitu. Akhirnya saya ngomong, ya ini harus ada training soal pengelolaan keuangan gitu. Akhirnya kita buat literasi keuangan. Nah kemudian juga tadi kepercayaan diri, kemudian literasi keuangan, kemudian monitoring terus supaya mereka biasanya kalau udah itu aja puas gitu. Padahal di pasar itu persaingannya cukup besar gitu. Artinya banyak juga produk karena mungkin tahu itu laku, banyak produk pesaing-pesaing yang itu mereka tidak siap gitu. Nah karena itu harus improvisasi, inovasi, harus terus kita buat mereka panas terus supaya mereka terus semangat, mereka terus bahkan tidak turun, minimal mereka semangat, mereka stabil karena yang kita khawatirkan dia kemudian frustasi menghadapi pasar karena ya background mereka ya rata-rata mereka pendidikannya bahkan ada yang saya ngomong, Ibu keuntungan Ibu untuk apa? Ya sekian untuk pendidikan, sekian. Saya bilang, tapi sudah saya angsuransikan. Angsuransi, saya bilang, asuransi maksudnya. Iya kan sama aja Bu, itu kan ngangsur katanya gitu. Jadi angsur itu. Nah karena memang dia pendidikan, tapi kemudian kita ajarkan, nah mereka mulai disiplin. Nah disitulah kemudian mereka bisa menghitung, oh ya nanti saat saya pensiun, saat saya capek maka saya punya tabungan, saat saya sakit saya punya tabungan, saat anak saya sekolah saya punya tabungan, seperti itu. Itu yang kita ajarkan sekarang ini Mbak Acu. Oke, jadi sebenarnya tuh memang ketika UKM-nya ini udah bisa mulai berkembang, penjualannya sudah stabil, justru ada lagi tantangan baru ya. Yeah. Jadi kayak bagaimana mereka juga bisa mulai belajar mengelola keuangan, bagaimana buat mengatur keuangannya juga. Betul. Dibagi antara yang buat keuangan bisnisnya dengan kebutuhan keluarga Yeah. gitu ya. Biasanya belum ditawari cicilan, ada motor, nyicil motor dia, cicil TV, akhirnya bingung dia. Kemudian saat ada masalah dia ngomong, loh saya kok nggak punya uang apa-apa. Dan itu banyak saya punya pengalaman, terutama ya ini saya ngomong aja para TKI, itu saat mereka punya, tapi kemudian mereka investasikan semua di rumah. Rumahnya kayak istana-istana. Tapi begitu dia selesai, dia udah tua, sudah nggak kuat kerja, dia kembali, dia nggak punya tabungan atau apa untuk dia bisa usaha atau dia bisa apa, dan asetnya itu nggak bisa dijual karena rumah kayak istana tapi tempatnya di tengah hutan gitu. Nah seperti itu yang juga kita sekarang ini
coba tangani dan saya bersyukur kemarin banyak TPPO. Jadi TPPO itu singkatan apa? Tindak pidana perdagangan orang. Mereka sudah kita bantu 2 bulan, sekarang sudah mau keluar. Jadi biasanya begitu dia kena masalah saya berikan bansos, bantuan sosial. Nah 2 bulan kita bantu, kita tangani, dia nyampaikan saya keluar dari bansos seperti itu. Ya. Jadi sebenarnya memang beragam sekali ya latar belakang dari teman-teman UKM yang dibina di Pahlawan Ekonomi Nusantara maupun Tata Rupa Nusantara ya. Betul, jadi ada yang disabilitas tadi saya sampaikan, ada yang ex TPPU, bahkan ada yang ex bencana. Jadi yang bencana itu dia ada di di pengungsian, di tenda-tenda itu sambil nunggu dia kapan bisa rumahnya bisa ditempati lagi, mereka kita ajari untuk usaha. Dan tadi ada beberapa, 3 dari bencana, 2 dari Semeru, 1 dari Cianjur. Itu mereka sudah nyatakan saya minta keluar dari penerima bantuan sosial. Oke, jadi sebenarnya kayak siapapun juga asal mau itu bisa ya jadi UMKM ataupun entrepreneur. Oke, nah ini aku pengen pindah ke Chef Devina. Tadi sempat singgung tentang ekonomi ya, karena kan memang setelah sudah ada pendapatan, tapi lalu gimana nih masalah pengelolaan dan lain sebagainya. Nah kalau menurut Chef sendiri selain nih kalau misalkan alasan ekonomi, ada alasan lain apa lagi sih kenapa sih kita harus support UMKM mungkin dengan berkolaborasi tadi. Dan sebenarnya apa sih sisi menariknya kalau misalkan kolaborasi ataupun kita support UMKM? Oke, nah kalau tentang UMKM ini balik lagi UMKM ini menjanjikan gitu prospeknya ya ke depan. Jadi kalau misalnya saya sebagai konsumen biasa keunggulannya banyak. Kalau UMKM itu kan biasa lebih tahu ya kebutuhan kita karena sama-sama biasanya orang Indonesia ini kalau kita bandingin dengan brand luar atau brand besar gitu. Jadi contoh kayak snack-snack kayak gini. Kalau di rumah saya tuh wajib ada kerupuk-kerupukan gitu kan dan lain-lain. Nah pastinya yang bisa provide kita lebih percayalah. Biasa tanpa pengawet misalnya karena kan shelf life-nya juga bukan yang harus wajib 2 tahun di gudang gak rusak gitu kan. Ya jadi lebih ke itu sih sebenarnya value-value yang disuguhkan itu tuh juga membantu dan memang kita juga butuhkan gitu. Contoh sekarang skincare tuh kan banyak sekali ya Bu ya. Dan bahkan katanya secara online memang skincare make up lokal itu dia penjualannya lebih tinggi gitu dibandingkan yang seperti ya L'Oreal dan lain-lain gitu. Karena benar-benar mengenali kebutuhan kulit orang-orang Indonesia gitu. Jadi memang ada added value-nya kita sebagai konsumen yang membayar. Nah tapi secara secara sosial juga pastinya kita mendukung juga pertumbuhan ekonomi nasional gitu dan semestinya sih dengan kualitas yang ada gitu terus akses-akses yang ada bisa juga kan bisa ekspor juga ya Bu ya. Kayak keripik kan kalau keripik buah dan lain-lain laris banget ya malah di luar negeri gitu karena lebih melek juga ya. Persaingan juga di Indonesia ini kan banyak kalau kayak gagal panen pisang bisa dibuat keripik kalau enggak saya banyak dapat insight juga dari teman-teman yang langsung melakukan jadi petani jadi nah biasa harga jadi lebih murah jadinya lebih bersaing. Kalau di Singapura mereka contoh kan nggak punya perkebunan sendiri semua sayur buah kebanyakan impor. Nah jadi penyerapan dari keripik ataupun produk-produk yang berbahan dasar buah sayur itu juga menjanjikan. Jadi kalau kita dukung pastinya ke depannya juga ada dampak yang lebih besar gitu. Wah, oke. Jadi dengan kita saling berkolaborasi, dukung dan support UMKM itu impactnya bisa berkali-kali lipat ya. Bukan cuma buat kita tapi ya juga buat Indonesia ya. Betul. Oke. Nah ini aku mau ada satu pertanyaan terakhir buat Ibu Risma sama Chef Devina juga nih. Nah pertanyaannya adalah apa sih saran dari Ibu Risma sama Chef Devina untuk masyarakat Indonesia dari seluruh kalangan? Karena kan tadi kita ngebahas siapapun sebenarnya dengan background apapun bisa jadi UKM, bisa berbisnis gitu ya. Nah apa nih sarannya buat teman-teman masyarakat Indonesia dari seluruh kalangan untuk mendukung UMKM? Mulai dari hal-hal kecil ataupun hal-hal besar. Ya, yang penting tekun ya, tekun kemudian tidak patah semangat.
Saya ingat saat saya bina Pahlawan Ekonomi Surabaya, ada seorang ibu, dia mengenalkan kepada saya anaknya. Anaknya selalu di belakang ibunya begini, ini anak saya Bu, ini juara desain se-Jawa Timur, dia bilang gitu. Wah, tapi saya pikir potensi. Tapi si ibu ini selalu ikut, kalau ada pelatihan masak, ikut masak. Kalau ada pelatihan handicraft, ikut handicraft. Nah si anak ini ikut terus. Sampai suatu saat saya berada di Korea, saya telepon Pak Don ini, Pak Don tolong cari ibu yang selalu bawa anaknya, saya lupa namanya karena saat itu sudah mulai banyak. Tolong sampaikan ke ibu itu, biar anak itu menjadi dirinya sendiri. Tolong dia pengen apa, biar tekuni dia. Mbak Acu sekarang Mbak Devina, dia jadi salah satu desainer untuk apa namanya, kemarin ikut di Dubai dia. Fashion show ya Bu? Dubai Fashion Week. Nah kemudian dipakai oleh Putri apa begitu, salah satu desainnya dia. Nah artinya apa tadi saya sampaikan, kadang kita ini punya potensi, tapi kita ragu untuk mengeluarkan. Karena kita melihat pasar, oh ya ini banyak gitu. Nah saya pengen ikut itu, padahal sebelumnya passionnya bukan di situ gitu. Nah sekarang coba kita belajar siapapun juga, passion saya ini di mana gitu. Jangan kalau kita mau terjun ke bisnis loh menurut saya. Kemudian kalau itu jatuh, ya kita bangun lagi. Kalau itu jatuh, bangun lagi. Suatu saat jatuh pada takut pada kita. Karena dia ngomong ngapain aku datang ke orang ini, bangun terus katanya sudah jatuh, bangun lagi gitu. Sampai saya juga pernah suatu saat saya ke Silicon Valley, ada salah satu startup, saya datang, kamu buat begini berapa kali? Saya 99 kali gagal katanya. Tapi saya selalu bangkit karena saya percaya bahwa suatu saat saya akan bisa menangkan ini. Dan betul ke-100-nya dia, saya nggak bayangin 99 kali dia gagal. Ke-100-nya dia kemudian bisa mempunyai arti untuk negaranya. Wow. Jadi jatuh 99 kali tapi yang ke-100-nya itu bisa berhasil ya karena nggak tekun dan nggak pantang menyerah ya. Oke. Nah kalau menurut Chef Devina nih gimana? Oke. Nah kalau advice sih mungkin saya juga masih belajar ya. Jadi kalau buat saya sih memang yang paling penting kita pede, itu memang pede penting banget ya. Karena saya lihat teman-teman sendiri ada kadang kalau mengerjakan UMKM tuh terlalu textbook gitu kayaknya. Marketing pakai teori jadinya bingung sendiri gitu kan. Padahal kita yang bukan kadang nggak punya bekal apa-apa, misalnya kita bukan dari lulusan sekolah bisnis kita ada apa, tapi kalau semangat terus hajar kadang lebih maju juga gitu dibandingkan yang memang udah secara akademis misalnya didukung dan lain-lain gitu. Tapi untuk belajar itu mencari informasi apa itu wajib gitu. Dan kalau dari saya sih intinya kalau produknya enak, maksudnya berkualitas dan ada kebutuhannya, itu sih hajar terus. Nanti juga kan seiring berjalannya soalnya kalau UMKM tuh akan bertumbuh bersamaan sama ownernya, biasa foundernya gitu. Karena kan kita semua yang ngerjain sendiri tuh. Jadi pede aja terus. Cuman kalau kita produknya unik tapi memang ternyata kebutuhan yang nggak ada, itu susah kayak gitu. Oke, jadi selain produknya unik tapi harus melihat marketnya juga ya. Ada nggak nih yang memang mencari produk ini, ada nggak nih yang suka dengan makanan ini gitu ya. Oke. Nah ini kita mungkin sudah dapat banyak insight. Terima kasih untuk Ibu Risma dan Chef Devina untuk waktunya. Jadi mungkin kalau aku boleh summary, potensi UKM di Indonesia pasti sangatlah banyak dan memang bagaimana dari berbagai macam background dengan latar belakang seperti apapun itu sebenarnya siapapun bisa untuk berbisnis, untuk bikin usaha gitu ya. Dan memang pastinya ketika kita pelan-pelan sudah mulai naik, meningkat, akan ada tantangan-tantangan lainnya gitu. Asalkan jangan lupa untuk tetap tekun, tetap jangan lupa untuk ya gagal 99 kali, ya ke-100-nya itu ya tetap bangun lagi gitu supaya bisa berhasil gitu. Dan pastinya juga dengan kolaborasi seperti yang Chef tadi bilang juga, kita kolaborasi bareng dengan yang lain, memanfaatkan digital juga, itu kita bisa meningkatkan bisnis-bisnisnya dan juga impact-nya pun bisa berkali-kali lipat.
gitu. Nah ini mungkin teman-teman di sini juga kan backgroundnya juga macam-macam, ada yang content creator, ada yang mungkin dosen juga, educator ya, terus ada yang desainer juga. Nah itu dengan berkolaborasi bareng-bareng ya harapannya impact-nya juga bisa berkali-kali lipat gitu. Nah mungkin kita sudahi sesi ini. Terima kasih sekali lagi untuk Ibu Risma dan Chef Devina untuk waktunya. Aku kembalikan ke Tiffany. Baik, terima kasih.